Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepeninggal kepergian sang kakek Abdul Muthalib, Muhammad ini diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Di rumah sang paman, Muhammad hidup bersama beberapa orang sepupunya. Pada saat usianya telah beranjak dewasa, suatu ketika di kota Mekah sedang mengalami musim paceklik. Penduduk merasa kesusahan. Mereka pun akhirnya memanggil Abu Thalib. Mendengar panggilan dari kaumnya, Abu Thalib pun keluar rumah. Dia tidak sendirian. Abu Thalib keluar rumah sambil menggandeng tangan keponakannya, yaitu Muhammad. Abu Thalib kemudian memegangi Muhammad dan menempelkan punggungnya di Ka'bah. Saat itu langit di kota Mekah sangat bersih. Tidak ada gumpalan awan sama sekali. Namun tidak lama kemudian awan-awan pun mulai berkumpul dan turunlah hujan. Lembah-lembah pun kini dialiri air dan persawahan menjadi subur. Keistimewaan Muhammad tidak hanya sampai di situ. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menurunkan keberkahan saat Muhammad makan bersama paman dan saudara-saudara sepupunya. Seusai makan bersama Muhammad, mereka selalu merasa kenyang. Hal berbeda terjadi jika Muhammad tidak ikut serta makan bersama, meskipun makanan yang dihidangkan tidak tersisa. Begitu pula saat Muhammad tidur bersama anak-anak Abu Thalib. Ketika anak-anaknya terbangun dari tidur, mata mereka terlihat kusut dan kotor. Namun tidak demikian dengan Muhammad. Matanya seolah-olah diberi celak dan wajahnya tampak cerah serta segar. Itulah alasan mengapa Abu Thalib begitu menyayangi keponakannya, melebihi rasa sayang dia kepada anak-anaknya. Dia pun merasa lebih dekat dengan Muhammad ketimbang dengan anak-anaknya. Besarnya rasa cinta Abu Thalib kepada keponakannya itu terus berlanjut sampai Muhammad dewasa dan diangkat menjadi nabi. Pada suatu malam, seorang pendeta termasyhur dan disegani di negeri Syam yang bernama Buhaira bermimpi dengan Muhammad bersama rombongan kafilah dagangnya yang dipimpin oleh sang paman Abu Thalib. Kedatangan Muhammad diiringi dengan awan yang selalu mengayungi kemanapun dia pergi. Mimpi ini terasa aneh tapi nyata bagi Buhaira. Dia tahu bahwa apa yang disebutkan dalam kitab Injil akan segera menjadi kenyataan. Mimpi Buhaira pun terwujud. Benar saja, kafilah dagang yang muncul di dalam mimpinya kini telah hadir di negeri Syam. Pimpinan Abu Thalib itu terlihat sedang berteduh di sebuah pohon rindang yang lokasinya tidak jauh dari kuil. Dengan mata kepala sendiri, Buhaira menyaksikan ada awan yang selalu memayungi mereka. Ranting-ranting pohon yang menjadi tempat berteduh menunduk, seolah-olah sengaja memberikan naungan kepada Muhammad. Dia pun bergegas turun dari kuil dan mengutus seorang untuk mengundang kafilah dagang Abu Thalib. Dalam perintahnya kepada utusan itu, semua rombongan Abu Thalib diminta untuk masuk ke dalam kuil tanpa terkecuali. Buhaira pun menjamu tamunya dengan penuh rasa hormat. Sajian makanan dia hidangkan sampai-sampai dikira sedang mengadakan hajat. Padahal Buhaira tidak pernah melakukan hal ini sebelumnya kepada para tamu yang datang. Semua anggota kafilah Abu Thalib datang memenuhi undangan Buhaira, kecuali Muhammad. Diperhatikannya oleh si tuan rumah satu persatu tamu yang masuk ke dalam kuil. Namun sosok istimewa yang di dalam mimpinya tidak turut serta. Kemudian Buhaira bertanya, "Wahai kaum Quraisy, apakah ada salah satu di antara kalian yang tidak menghadiri jamuanku? Tidak seorang pun yang tertinggal untuk memenuhi undanganmu di sini, selain seorang anak kecil."
Jawab salah satu dari anggota kafilah. Demi Lata dan Uzza, aku tidak menyangka akan dicela lantaran ketidakhadiran Muhammad, putra Abdullah, cucu Abdul Muthalib. Kata anggota kafilah itu lagi. Anggota itu segera menggendong Muhammad, membawanya ke dalam kuil, dan mendudukannya bersama dengan yang lain. Bahira pun lantas menatap Muhammad dalam-dalam. Diperhatikannya anggota tubuh tertentu dengan sangat teliti. Hasilnya, dia sangat meyakini bahwa Muhammad memiliki ciri-ciri khusus yang disebutkan dalam kitab Injil. Ciri-ciri seorang nabi terakhir yang dijanjikan akan hadir. Setelah jamuan selesai, rombongan kafilah Abu Thalib beranjak dari tempat duduknya masing-masing. Saat itulah Bahira mendekati Muhammad dan mengajukan beberapa pertanyaan. Demi Lata dan Uzza, kata Bahira, wahai anak muda, aku ingin menanyakan beberapa hal kepadamu dan harap engkau menjawabnya. Bahira menyebutkan nama Lata dan Uzza karena mendengar orang-orang Quraisy terbiasa menyebut kedua nama itu. Ia mengira Muhammad pun akan bersumpah dengan cara yang sama. Ternyata tidak. Jangan bertanya apapun kepadaku jika engkau menyebut nama Lata dan Uzza. Demi Allah, aku tidak akan pernah membenci sesuatu melebihi kebencianku pada keduanya, tegas Muhammad. Bahira pun mengubah kalimatnya. Demi Allah, jawablah pertanyaanku. Tanyakan apa yang engkau ingin tanyakan, jawab Muhammad. Pendeta masyhur di negeri Syam itu pun kemudian menanyakan beberapa hal kepada Muhammad. Seluk-beluk kehidupannya, mulai dari keadaan dirinya hingga bagaimana Muhammad itu tidur. Kekasih Allah itu pun menjawab semua pertanyaan dengan apa adanya, tanpa ada yang dikurangi ataupun ditambahkan. Anehnya, Bahira selalu membenarkan setiap jawaban yang dilontarkan Muhammad. Setelah puas mendengarkan jawaban dari pertanyaan yang dia ajukan, Bahira pun memeriksa punggung Muhammad. Ia terkejut karena terlihat tanda kenabian yang terletak di antara kedua belikat Muhammad. Seusai menanyakan beberapa hal kepada Muhammad, Bahira pun pergi menemui pemimpin kafilah dagang Quraisy, yaitu Abu Thalib, untuk menghilangkan rasa penasarannya. Bahira bertanya pada Abu Thalib, apa hubunganmu dengan anak itu? Abu Thalib menjawab, dia adalah anakku. Mendapat jawaban itu, Bahira tidak percaya. Mustahil jika ayah anak itu masih hidup, katanya. Abu Thalib kemudian menjelaskan bahwa ayah Muhammad telah meninggal dunia saat keponakannya masih berada dalam kandungan. Mendengar jawaban Abu Thalib, Bahira pun membenarkannya. Sesaat kemudian dia menyuruh Abu Thalib dan rombongannya kembali ke kota Mekah dan waspada dengan orang-orang Yahudi. Demi Allah, andai mereka mengetahui apa yang aku ketahui dan mereka mendapati Muhammad, pasti mereka akan membunuhnya. Pulanglah ke negerimu, kelak anak ini akan menjadi orang yang besar, kata Bahira. Setelah menyelesaikan urusan berdagang, Abu Thalib pun langsung membawa keponakannya kembali ke kota Mekah. Sudah sekian tahun lamanya Muhammad berada di bawah asuhan sang paman Abu Thalib. Setiap hari semakin besar rasa cinta dan kasih sayang yang diberikan sang paman kepada keponakannya itu. Namun situasi yang berbeda harus dijalani Muhammad. Tidak seperti saat diasuh oleh sang kakek Abdul Muthalib yang memiliki kekayaan berlimpah. Tinggal bersama sang paman berarti harus merasakan hidup yang sederhana. Muhammad pun harus berjuang mencari nafkah untuk membantu sang paman dan dirinya sendiri. Tidak ada pekerjaan tetap yang dia miliki. Beberapa riwayat menyebutkan semasa muda dahulu sebelum menerima wahyu, Rasulullah SAW pernah beberapa kali menggembala domba milik orang lain.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak ada nabi kecuali yang pernah menjadi penggembala kambing. Mereka para sahabat bertanya, apakah engkau juga wahai Rasulullah? Beliau berkata, iya, saya telah menggembala dengan imbalan beberapa kirat. Selama menggembalakan kambing milik orang lain, Muhammad dikenal sebagai sosok yang berakhlak luhur, yang amanah dan dapat dipercaya. Bahkan luhurnya kepribadian Muhammad kerap menjadi perbincangan orang-orang setiap hari. Sifat-sifat yang dimiliki itu pun sampai ke telinga Khadijah binti Khuwailid, seorang pedagang besar yang memiliki banyak harta dan bernasab baik. Suatu hari Khadijah meminta Muhammad untuk datang ke rumahnya, hendak menawarkan sebuah pekerjaan, yaitu memperdagangkan komoditas miliknya di negeri Syam, yang labanya akan dibagi hasil.